Halo, gue Ranofrianus. Gua Agung. Dan selamat datang di Tankobon. Bab kedua masih di Gramedia Jalma. Luar biasa. Ini Gramedia terbaik di Indonesia. Jujur iya. Jujur iya, tempatnya nyaman banget, Gila, ya? luas banget, dan bisa dibilang koleksi mereka salah satu koleksi yang terlengkap. Nah, ini Apalagi ya. kalau kalian suka komik. Komik. Kalian bisa lihat di belakang tuh. Itu komik semua, guys. Ini impian gua waktu kecil punya kamar segede gini isinya komik semua. Waduh, isinya komik semua ya. Sebenarnya gara-gara Suneo. Bener dah, gue ngeliat Suneo ngeliat rak buku banyak. Buku banyak ya, pengen. Gue pengen. Pengen. Terwujud sih, bukunya banyak. Bukunya raknya banyak. nggak ada. Raknya nggak ada. Tempatnya sih lebih nggak ada. Tempatnya, space-nya. Space-nya yang susah. Dipajang bisa, tapi gue lebih ke mepet jadi segini kepala gue. Betul. Nanti tidur di mana? Nah, Naruh itu barang yang dia. lain di mana? Itu dia. Makanya kita butuh ruangan khusus. Nah, tapi kalau misalnya kalian ya daripada di rumah nggak ada ruangan dan segala macam, datangnya ke sini. Gramedia Jalma hanya di Blok M. Dulu namanya ini Blok apa? Gramedia Melawai. Melawai. Dulu namanya Gramedia Melawai. Gramedia Melawai. Cari aja Gramedia Jalma Blok M. Lu bisa nongkrong sambil ngopi di Kopi Alo juga bisa. Real, Enak connecting banget nih. langsung. Tuh, Mantap guys. sedap. Pokoknya sedap banget deh. Sama kalau di sini nggak cuma baca komik, Gung. Apa itu? Ya banyak buku-buku lain. Lu mau baca novel, mau baca Buku-buku buku pengetahuan, pengetahuan, buku buku anak-anak. agama. Ada karena di sini juga konsumennya beragam. Lu lihat nggak cuma anak muda, ada anak Keluarga. kecil juga. Keluarga bawa anak kecil. Keluarga bawa anak kecil karena di ruang baca bukunya juga Tadi ada yang khusus anak-anak. 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 Kursinya kecil, pendek. Kursinya kecil. Tapi celakata juga boleh. Mau baca, memegi mungkin baca boleh. Tapi tolong kalau datang ke sini behave ya guys ya, karena ini bisa dibilang adalah library, jadi Library. ada aturan. Oke, Benar. ada aturan. Jadi sarsum. Harus sunyi. Tapi kita malah podcast. Nggak apa-apa, kita Nggak kan apa-apa. membahas buku-buku Membahas buku-buku, komik-komik. supaya temen Tomodachi di rumah Yes. jadi makin suka baca. Betul. Dan tidak cuma bahas One Piece. Betul. Ini podcast terbaru di channel TKW. Di Tankobon ini kita akan membahas banyak komik, dan kali ini kita di bab kedua ini kita akan membahas romance terbaik. Romance terbaik, let's go. Tentu saja dari versi kita berdua ya. Versi kita berdua. 男たちが選ぶ最高のロマンス漫画 Versi Ini adalah cowok-cowok. Kita udah pilih Ah. berdasarkan kayak dari manga romance yang udah kita baca, komik romance yang udah pernah kita baca, dan kita memilih judul ini sebagai Yes. judul terbaik kita masing-masing. Sebenarnya tadi gue lupa dibilang sih di episode 1. Sebenarnya ini juga salah satu rekomendasi komik atau Tankobon yang berbeda dari gua yang mungkin dibilang milenial, Agung milenial mepet Gen Mepet Z. Gen Z, betul. Jadi 96. perbedaan judul komiknya juga lumayan ya. Referensinya pun Referensinya juga pun lumayan. lumayan berbeda gitu. Nah untuk komik romance sendiri ini juga referensinya berbeda nih. Betul. Dari gue yang sudah menikah dan Saya yang masih mencari. masih mencari. Bukan mencari sih, istilahnya Sudah. meyakinkan. Meyakinkan. Udah ada, Udah ada kan? Apakah yakin? Nah, akhirnya itu diklarifikasi ya. menjalankan, Tadi hampir Iya, hampir. takutnya salah. Takutnya nanti pas ditonton kayak, lo nyari apa lagi? Nyari apa lagi? Nyari siapa lagi? Saya siapa ini? Sedang memantapkan diri. Memantapkan diri, Tapi kalau kita kan ngomongin romance nih. Yes. Lu termasuk orang yang romantis gak, Gung? Menurut cewek lu? Jujur, ya kalau dapat dari review cewek gue yang sekarang Oh, sih iya? ya, agak kurang peka anaknya. Semuanya cowok kayaknya kurang Kayaknya peka dah. Atau level mereka yang pekanya tuh tinggi. Tahu, lu Karena kan berharap menikah sama Indra keenam apa gimana? Lu kalau mau punya cowok peka, pacaran sama Roy Kiyoshi. ya dibaca pikirannya, oh maunya ini, oh maunya itu, oh Atau maunya atau itu. punya cowok yang haki kenbunya tinggi. Nah makanya guys, kenapa tuh cowok harus baca komik romance? Karena biar kita mengerti yang dimaunya cewek tuh apa sih? Masalahnya cewek juga harus baca komik itu. Betul. Karena kadang sifat-sifat cewek dunia nyata Sama. tidak sesundere mangga-mangga yang ada di sini. Iya lagi. Cowok-cowok yang baca komik romance Ya. berharap punya pacar seperti cewek-cewek yang di komik romance. Ya. Sundere, cakep, Cakep. nih, dibayangkan cowok-cowok ya, wibu-wibu yang Wibu-wibu. baca komik Manga romance. romance segala macam. Di kepala dia, kalau ada cewek yang marah-marah sama dia pasti suka. Suka. Dia pasti suka sama gue. Padahal enggak. Ya dia emang gak mau lu deket. Itu cuma di komik bangsat. Nah makanya kita harus mengerti. Iya. Karena kita harus membaca manga-manga romance. Bener, sebenarnya
untuk mengerti perempuan kan caranya banyak. Selain pengalaman mendekati banyak perempuan, Yes. baca-baca buku tentang perempuan juga bisa. Sama lu ini gue nonton film Think Like a Man. Itu bagus deh. Itu Kevin Hart. Nah, gila. Itu bagus banget. Itu bagus. Itu gue langsung Itu yang bukunya Steve Harvey itu. iya, bukunya Itu lucu lagi. Bukunya yang bikin Steve Harvey anjing banget. Itu lucu banget. Itu lucu dan Itu lucu, bagus. bagus. Kevin Hart dengan sudut pandang dia pengen Iya. mencari cewek. Enggak Kevin Hart doang ya, banyak ya? Banyak cowok-cowok di situ. Jadi banyak point of view dan Iya. dari segi background. Iya, ada cowok Background para pekerja cowok, dan cowok lain-lain. pekerja, Itu cowok mami, cowok apa segala macam, banyak. bagus deh. Bagus. Nah, dengan membaca komik romance juga kita bisa mengerti, oh cewek mungkin sukanya seperti ini. Yes. Tapi kalau saran gua, jangan menjadi patokan. Betul. Karena Apa yang terjadi di sini? tidak bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Kecuali yang di Think Like a Man ya, itu beberapa Itu bisa. Bisa. Itu masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Karena kalau di komik tuh kebanyakan Ya, dibuat-buat lah. Dibuat-buat. Namanya juga imajinasi, Iya. sesuai fiktif, Itulah sesuai idaman. tankobon, manga, itulah yang membuat imajinasi, itulah yang membuat kita akhirnya suka membaca komik. Betul. Dan pilihan gue untuk komik romance terbaik versi gue adalah Isekoi. Ini dia. Komik romance terbaik versi gua. Mungkin banyak orang yang tidak suka dengan komik ini, menganggap komik ini biasa aja komiknya. Pacar-pacaran doang. Iya, komiknya jelek, tapi gue tergugah dengan komik ini. Jelek-jelek. Ini ada false love-nya. Gue jujur, gue ini nggak baca di online. Oke. Gue baca langsung di komik. Oh, langsung komik ini? Komik ini. Nice. Jadi gue tuh punya hobi ke Gramedia Mm-mm. untuk nyari Explore. komik apa yang bagus. Explore. Nah, dulu yang gue suka di Gramedia, setiap Shonen Jump ada tulisan ininya. Nih. Shonen Jump. Jadi ini ada tanda kalau ini adalah terbitan Shonen Jump. Shonen Jump. Ini gue beli pertama, gue lupa tahun berapa. Ini harganya masih 25.000. Ini belum ada harganya bahkan di sini. 20.000 bahkan. 20 ribuan ya? Tahun berapa nih gue? Oke, 2016. 2017. Nah, karena Shonen Jump sebagai Pecinta shonen. pencinta shonen, gue tentu saja membaca. Gue baca nih apa ya? Gue baca ininya, sinopsis Sinopsis. belakangnya. Raku Ichijo adalah ketua generasi sebuah kelompok Yakuza. Itu udah menarik tuh. Yakuza. Dia anak dari Yakuza. Anak Yakuza. Yang kesehariannya biasa aja. Normal. Suatu Anak SMA. hari, seorang gadis cantik datang sebagai murid pindahan di kelas Raku. Keduanya segera menjadi musuh bebuyutan. Tapi kemudian Raku dan Chitoge, nama ceweknya Chitoge Kirisaki, harus jadi sepasang kekasih. Gue bilang kenapa? Keadaan. Gue belilah. Baca. Gue baca. Gue tuh selalu beli. Gue banyak komik-komik yang gue beli, yang gak gue suka, gue tinggalin. Oke. Tapi yang gue suka, gue lanjut. Nih gue lanjut sampai tamat-tamatnya nih. Sampai 25 buku ya. Sampai 25 buku. Nah ini di sini ada harga, 30.000 bahkan. Oh, udah untuk nambah berarti. Anak Yakuza. Nih buat Tomodachi yang belum baca. Dan mungkin buat suka romance-romance ringan. Mungkin gue bukan ahli romance dari manga gue. Mm. Tapi ya gue bisa membuat kalau komik ini layak untuk lo baca karena menariknya adalah ini bisa diapit dua cowok kan? Dua cewek, Dua sorry. cewek. Sebenarnya Raku ini suka sama ini, Onodera namanya. Tapi takdirnya harus pura-pura pacaran sama Chitoge. Terpaksa keadaan. Kenapa harus terpaksa? Karena Chitoge dia adalah anak dari ketua geng Amerika. Jadi ketua Yakuza dan Amerika ini, geng Amerika berantem mulu di Jepang. Berantem. Gak pernah berhenti konfliknya. Sampai akhirnya mereka memutuskan damai asal ini berdua menikah. Betul. Mereka harus menikah. Jadi pura-pura pacaran. Kalau lu lihat di sini ada kalung, ini menarik lagi. Nisekoi ini, jadi si Raku punya flashback, punya masa kecil. Flashbacknya complicated kayaknya deh. Masa kecil ini dia ngirim jatuh cinta sama seseorang, Oke. punya janji dengan seorang perempuan misterius. Nah, perempuan itu punya kuncinya. Oh. Yang bisa buka gembok ini, itulah cinta sejati gua. Oke. Masalahnya yang punya kunci banyak. Nggak cuman satu, dua. Jadi nanti ada ceweknya ada bertambah banyak. Ada, gue lupa ada 7 apa ya? Ada tambah ya? Gue ingat cuma ada 4 yang 4 utama. apa 5 gitu, lupa Yang utama gue. tuh cuma ada 4, cuma Nah. sisanya juga agak lupa. Pokoknya banyak, tapi Banyak. masing-masing perempuan itu punya kunci. Punya kunci. Tapi nggak tahu kunci yang sama. Yang bisa buka tuh yang mana?
kita kan sebagai pembaca gemes ya. Ya udah tes saya Iya, Hato anjir. ribet banget. Tapi ya itu karena sunderenya Betul. Tomodachi, Banyak karakter-karakter banyak di sini karakter ya. yang pemalu, karakter yang marah tapi Marah, suka. Ada Sehingga yang ngebet banget. ngebet banget. Raku ini sukanya sama Onodera. Onodera pun sama. Tapi keduanya nggak bisa ngomong. Ribet. Itu gemes. Padahal udah dibantuin, udah ada yang bantuin tuh Udah temannya Onodera. dibantuin. Temannya Onodera udah bantuin tuh. Gila. Lu baca juga kan gue? Baca. Dan maksud gue, lu gemes gak sih? Gemes sih sebenarnya, kayak ya udah tinggal jadi gitu loh. Tapi ya itu karena tadi Menariknya awal, tapi di situ. Menariknya di situ. Si Chitoge sama Rakunya yang dipaksa keadaan. Dipaksa keadaan. Dipaksa keadaan dan akhirnya cintanya menjadi complicated. Complicated. Tuh. Dan ini sih, gue tuh sukanya Raku ini adalah laki bastard menurut gue. Oke, jujur ya. Banyak Iya. yang pengen jadi Raku pada saat itu. Iya, termasuk saya. Iya. Kalau dari fisik, gue akan ngincer pengawalnya tuh. Siapa namanya? Sugumi. 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 Wah, itu the best Itu sih. the Gue best juga sih. tim Sugumi jujur. Rambutnya pendek, Rambutnya pendek, bodinya mantep. bodinya bagus, Aduh. sifatnya Sifatnya. parah. Jago berantem Jago juga. berantem. Dia agen rahasia, Ben. Agen rahasia. Agen rahasia tangan kanannya. Tapi yang dia harus mau nahan perasaan menahannya. demi tuannya. demi tuannya. Si ini ya siapa? Chitoge. Chitoge. Betul. Maksud gua, Chitoge juga kuat. Chitoge Berantemnya kuat jago. secara fisik. Tapi untuk jadi ibu, yang lebih cocok Onodera. Onodera betul. Sebenarnya Tukang roti. suka ngeroti. Nah, yang menarik kalau kita baca ini atau nontonnya ada anime Ada juga. animenya juga. Kita punya tim pasti. Betul. Dan yang populer tim Chitoge dan tim Onodera. Lo tim siapa? Gue tim Onodera jujur. Serius? Serius. Kenapa? Karena tadi yang lu bilang, Onodera dan Raku itu saling mencintai. Oke. Mereka tuh udah suka di awal. Cuman karena keadaannya Chitoge sama si Raku ini, mereka harus menghormati satu sama lain. Pertama, Onodera tahunnya Raku sama Chitoge pacaran. Dia pantas dong sebagai cewek kayak, mereka pacaran ngapain? Karena Gue menyatakan deket. cinta. Iya. Kayak gengsi dong cewek. Iya. Rakunya pun bego. Rakunya Tahu- bego. Tahu kayak, gue cuman apa sih? Gue cuman pura-pura sama Chitoge. Gue tinggal klarifikasi ke Onodera, tinggal udah gampang gitu loh. Cuman ya nggak bisa aja, karena emang nggak segampang itu guys. Iya, maksud gua ternyata sini tuh sebenarnya ya karena anak SMA kali Iya, ya. betul, betul. Anak Satu SMA sih. ya. Kita mungkin banyak malu-malunya tuh kayak lu tidak kalau jujur satu sama lain selesai. Selesai, Tapi kelar. tidak ada komik ini. Iya, Tidak bertumbuh. Ntar ada juga cewek yang anak polisi. iya, Marina. Marina. Yang ditakdirkan sebagai jodohnya Tuan Raku. Raku sama dia Raku manggilnya sama. pakai sama jadi. Raku sama. Raku sama, aduh kayak Dan dia anak ketua kepolisian. anak complicated banget, sumpah, asli. Itu Banyak ketua banget mau background. nangkep geng. Tapi itu ribet banget. Tapi Banyak lucu. banget. Dan ini komedi. Komedi, betul. Ini Komedi romance komedi. Rom-com. Jadi gue bacanya juga ketawa juga, Betul. happy Lucunya juga. banyak. Lucu juga dan plot twistnya juga menarik. Betul. Gue tim Chitoge. Awalnya gue kayak Onodera, itu material wife banget Material nih. wife banget jujur. Tapi ternyata Onodera terlalu penurut buat gue. Jujur, Terlalu polos sih Terlalu bocahnya. polos. Bocahnya terlalu polos. menurut gue istri tidak bisa menjadi penurut. Bener ya? Tidak apa ya? Kalau di kehidupan nyata istri yang terlalu penurut tidak bisa, nggak baik buat gue. Oke. Menurut gue ya, karena Ini dari POV orang yang sudah menikah Iya. ya guys ya. Nih, beda sama saya. karena menurut gue ya lu jadinya mau nurut apa kata gue doang, nggak bertumbuh bersama. Betul. Konflik Setuju. sedikit itu perlu. Oke. Terus ya dia ngasih tahu kita juga perlu. Jadi sama-sama mengisi lah. Karena kalau jadinya kita terus yang nyetir, kita terus yang bikin Keputusan segala macam. nggak bisa. Heeh. Karena bagaimanapun kita juga butuh dibimbing juga kan. Iya, betul. Itu ada di Chitoge. Ada di Tukang Chitoge. marah-marah, lu harus begini segala Dan macam. nuntut, dia banyak nuntut. Banyak jujur. nuntut. Dia banyak nuntut. Ya kan? Bahkan dia kalau Rakunya kayak nggak romantis, dia sinis. Sinis. Dia sinis kayak, kok lu nggak gituin gue sih? Kayak, gue bukan pacar lo, jadi itu lucu. Lucu. Dia lucu di situ. Sama Dan Rakunya nggak peka. Rakunya nggak peka. Rakunya nggak peka. Meskipun udah punya panggilan sayang buat gue. Terus ya? Gorila tuh udah Oh iya, panggilan gorila. sayang buat gue. Gorila. Di antara semua cewek yang dipanggil gorila cuman Gorila, Chitoge. Chitoge. Chitoge aja. Jadi Ada panggilan khusus ya di situ ya. jadi ya itu, gue kenapa memilih romansnya Nisekoi? Karena Nisekoi paket komplit, romansnya bagus, terus haremnya dapat, Haremnya dapat banget. Dapet banget. ceweknya cakep-cakep, Yes. itu gue suka. Berbagai macam opai ada.
Tapi fan service-nya nggak too Fan much. service-nya nggak too much. Fan service-nya nggak too much. Nggak too much. Nggak kayak ada satu komik lagi, gue lupa. Itu too much banget fan Too service-nya tuh. Tapi gue suka juga itu. Apa 100 girlfriend? Bukan. Oh, beda. Sama kayak ini juga. Pokoknya cowoknya tukang guru matematik, jago belajar. Gotobu no Hanayome. Gue versi Inggrisnya 5. apa? Versi Inggrisnya apa? The Quintuples bla 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 bla. Oh, gue lupa Yang lah. kembar 5 itu kan? Oh, bukan. Beda. Padahal itu guru matematika. Cowok, bukan guru. Sorry, anak sekolah. Heeh. Masih sama-sama sekolah Ya, dia. dia ngelesin kan? Ngelesin. Ya, itu Gotobu no Hanayome. Bukan ya? Masih, Bukan ya. kembar 5. Kembar 5. Coba guys, coba. Coba, yang, coba. yang dimaksud sama itu Coba, kalau saya coba. benar Gotobun. Kacamata cowoknya. Ih, Cowok, terus ada cewek yang jago renang nggak? ini bukan sih? Bukan. Oh, beda. Beda. Guru matematika. Ada, gue lupa judulnya. Terus ceweknya itu satu pinter sejarah, Oh. satu lagi yang jago berenang yang hitam. Iya, tahu. Itu tuh. gue lupa namanya. Yang hitam tuh yang seksi banget tuh. Iya, gue lupa. Gue lupa lagi judulnya tuh. Tapi itu gue lebih suka yang Gotobu no Hanayome. pokoknya itu lebih mesum lah. Iya. Kalau ini tuh cukup. Ini fan service-nya cukup. Fan service-nya cukup, terus romance-nya cukup, konfliknya cukup, plot twist-nya juga oke buat Oke. gue. Jadi, apa scene paling romance yang lu kena banget di Nisekoi itu? aduh, Ada nggak satu scene yang itu tentu saja di ending sih, gue nggak bisa Oh, bohong. endingnya iya sih. Itu pas dia ngomong, saat jujur satu sama lain Iya. tuh, sama Onodera. Waduh, pas sama Onodera itu plot twist banget sih. Itu padahal momen dimana mereka udah kayak tinggal jujur tuh selesai. Cuman ternyata Gila, tapi plot twist dan itu bagus. itu gue nggak bisa spoiler di sini mungkin ya. Iya. Tapi gue nangis di situ. Jujur. Apa? Itu bagus banget. Itu Lu kalau meneteskan air mata di anime romance tuh bagus. Dan maksud Lu gue punya perasaan. ini ada juga part mengikhlaskan loh. Oh iya benar. Kita sebagai gue gimana Ada ya? terima nggak terima, Terima ya. nggak terima. Terima nggak terima. Sebenarnya benar. kayak gue nonton ini sih, Gung. Apa itu? Kayak gue nonton Reply 988. Oke. Lu belum nonton ya? Belum. Itu Korea. Kan ada tim Jungpal, ada Pantesan gua nggak nonton. tim Jungpal dan tim apa gitu atau lagi. Itu bagus, lu harus nonton. Oke. Nah, gue tim Jungpal waktu itu. Dan gue, gedek banget gue. Deg banget ya kalau udah begitu ya. Gue kayak, lu kenapa nggak jujur dari Iya. awal anjir. Jungpal tuh sama kayak si Raku. Aku ya. Dia itu nggak peka. dia Nggak nggak jujur. ngomong aja. Tinggal ngomong aja padahal. Dia cuman beraksi aja. Sehingga endingnya sama siapa sih main gue, lupa gue namanya. Suwe dah kata gue, anjir. Tapi itu bagus banget sih itu. Gue jadi spoiler, lu gak jadi nonton. Emang begitu biasanya kalau udah Aduh, excited. sorry. Kalau udah excited gitu. Tapi masih worth it untuk Masih ditonton. worth it ya. Nah, maksud gue, nih Sekoi lah ini. Kenapa false love? Karena memang mereka pasarannya pura-pura. Chitoge dan Raku itu pura-pura pacarannya. Jadi itu yang membuat menarik perjalanannya bagaimana kita menemukan siapa pemegang kunci itu dari keempat atau kelima cewek itu ya. Iya. Lupa gue berapa jumlah ceweknya. Cari salah satu cewek itu yang punya kuncinya siapa. Kunci yang bisa ngebuka kalung. Dan itu dan apakah itu judulnya Raku? Ya. Belum tentu. Raku. Itu bener-bener plot twist yang pilihan Raku. Oke. Oke. Gue maunya sama dia. Jebret. Itu pilihan. Ujung-ujungnya raku juga. Pilihannya as a grown man, kayak gue Ya. sebagai pria dewasa gue milih lu, bukan gue sebagai anak-anak lagi. Itu cinta yang bertumbuh menurut Bertumbuh, gue. betul. Dan menurut gue fair. Kalau buat gue. Ya karena lu kenal di masa lalu sama kenal di masa sekarang kan beda. Benar. Beda dong, benar. Ya kita pernah lah suka sama teman kecil kita. Ya. Cinta-cinta masih kecil. Cinta masa kecil kan cuman kayak janji-janji anak Iya. kecil gitu loh. Pas udah gede, Udah tahu ya ternyata nggak segampang itu Iya. cinta. tapi by the way jangan meremehkan cerita-cerita anak kecil. Karena cerita yang dibikin anak kecil bisa jadi berbahaya di 20th Century Boy. Nanti akan gue bahas itu. Kita akan bahas itu guys, itu Nanti. salah satu manga terbaiknya Bang Arya. Gila. Oke. Tapi itulah Nisekoi buat gue salah satu tankobon rekomendasi gue. Setuju? Buat kalian yang suka silakan baca. Kalau kalian punya rekomendasi lain tulis di kolom komentar. Terus kolom komentar. Sekarang gue penasaran sama rekomendasi pilihan Agung. Nah, masuk ke rekomendasi Ya. pilihan gue guys. Ini jujur kalau misalnya tadi Arya itu ngasih dari salah satu referensi. Dia di sekitar tahun, bisa dibilang itu tahun 2010 lah ya, 2010 Iya. sampai 2020 lah ya. Sedangkan kalau manga gue adalah komik romance kekinian. Gen Z banget. Anjir. Gen Z banget Apa nih. tuh judulnya? Kauruhana Waren Tosaku. Jujur gue nggak baca sama Blank sekali. banget lo berarti lo. Gue Nggak ngeblank. tahu menau Nggak tentang tahu cerita ini. Lu kan tadi tahu sedikit lah, Tahu lah, di baca Sekoi. lah ya Ah. nontonnya. Gue enggak ini sama Lu sekali. nggak tahu ini, oke. Jelaskan ke gue. Oke. Kaoru dan Rin. Bukan Kaoru dan Rin. Jadi ini ada dua karakter. Ini main karakternya dua-duanya. Ini bukan Dan. Kaoru dan Rin.
Kaoru, iya kali ya? Iya, Gua nggak tahu sih. Itu tuh. Kaoru dan Rin kan? Oh iya, bener. Dan- Kaoru dan Ren. Nah, jadi ini dua karakter. Dua karakter ini adalah main karakter di komik ini. Yang cewek namanya Waguri. Waguri. Oke. Kalau sekarang tuh orang bilangnya Maikisa. Maikisa. Mereka tuh pengen punya pacar tuh kayak Waguri. Karena emang anaknya tuh se-green flag itu. Oh gitu. Se-green flag itu. Si ceweknya? Mm-mm. Si Waguri ini? Waguri ini sangat green flag. Apa? Green flag apa? Dalam bentuk apa? Pertama, nanti gue ceritain karena ada beberapa kayak aspek di mana Waguri itu kenapa green flag. Gue mau kasih tahu tentang cowoknya dulu. Oke. Nah, tadi banyak yang bilang, gue pengen cewek kayak Waguri, tapi mereka lupa untuk menjadi cowok kayak Rintaro. Karena bisa dibilang dua orang ini sama-sama green flag yang dipertemukan di keadaan yang tepat. Bisa dibilang ini adalah rasa yang tepat di waktu yang tepat gitu loh. The best banget. Dan ini bisa gue bilang adalah salah satu manga paling green flag yang pernah gue baca. Cowoknya green flag juga? Semuanya green flag yang ada di sini. Bahkan side karakternya pun green flag. Nggak ada orang jahat? Nggak ada orang jahat. Sekalinya jadi orang jahat, dia emang jahat karena ada alasan. Kayak temen lu aja, kayak temen lu jahat, tapi temen lu punya alasan. Oke. Tapi dia ada rival-rivalnya juga? Kalau untuk mereka berdua nggak ada. Mereka berdua tuh udah kayak bener-bener cinta mati satu sama lain. Loh, menariknya apa? Menariknya adalah mereka berdua ini suka karena keadaannya itu agak complicated. Jadi sinopsisnya adalah mereka berdua itu berada di sekolah yang berbeda. Tapi sekolahnya itu kastanya pun juga berbeda. Nah, yang pertama yang Rintaro nih. Dia itu dari SMA Chidori namanya. Chidori ini isinya anak-anak Badung, anak-anak bandel. Bukan Chidori itu ya, beda dong. Beda. Nah, ini isinya tuh anak-anak berandalan, anak-anak bandel, anak-anak yang bisa dibilang nilainya tuh anak-anak bodoh lah. Anak-anak bodoh. Sedangkan Waguri itu SMA-nya dari berasal SMA Kikyo, Akademi Kikyo, yang isinya itu Ojo sama anak-anak orang-orang kaya. Ojo gue jadi ingat SL21. Beda dong, itu Ojo Ojo White White Night Ranger. Kan dari Ojo juga, Iya, Ojo sekolah juga, Ojo. betul. Nah, terus dia itu orang-orang yang di situ bisa dibilang adalah cewek-cewek kaya, pinter, berbakat. Ya Anjir. thanksing dong, mereka berdua aja udah background-nya itu udah beda gitu loh. Dan sekolahnya itu sebelahan, Pak. Tetanggaan. Kok bisa sekolah yang Emang berbeda? sekolah tetanggaan kayak aneh gitu loh. Aneh banget Aneh banget. Nah, Rintaro ini punya toko kue. Waguri itu datang ke toko kuenya Rintaro. Beli makan kue segala macem, lihat Rintaro, dia kaget. Itu di episode pertama. Tapi nanti diceritain kenapa si Waguri itu kaget pada saat ngelihat Rintaro pada saat itu. Si Wagurinya kaget, akhirnya Wagurinya pergi, dikejar tuh sama Rintaro. Dijegat sama berandalan Wagurinya. Diselamatin sama Rintaro. Dia pergi kenapa? Dia pergi karena ya gugup aja. Oh, gugup. Okay. Nah, karena POV-nya pada saat itu Waguri itu lagi stres. Dia lagi stres berat, ibunya masuk rumah sakit, dia capek karena harus belajar segala macam. Pas pulang lihat toko kue. Lihat toko kue, masuklah toko kuenya, tadinya mau makan bawa pulang, dia makan di tempat. Makan di tempat lagi makan, nangis. Lihat ke kanan, Rintaro lagi berlutut gini, ngasih sapu tangan. Anjir. Siapa cewek yang nggak kena digituin anjir? Enggak, maksud gua, kenapa ngasih sapu tangannya harus berlutut? Ya karena dia tinggi banget, Pak. Dia 190 cm. Nggak, tapi kan kalau cowok normal kan, nih, Enggak, tapi bongkok kan? ya kan dia lagi duduk, cintanya Waguri lagi duduk makan gitu loh. Berarti- Sedangkan oke. ininya kan dia kan pelayan di situ ya, harus sopan dong, harus sopan dia begini. Tapi mungkin itu kasih sapu bagian dari tangan. green flag-nya. Berarti bagian dari green flag-nya. Karena dia bisa menghargai seorang perempuan. Betul. Nah, tadinya Rintaro ini orangnya itu dia nggak peduli sekitar. Dia pokoknya taunya dia itu adalah anak yang gagal. Dia itu sering dibully karena rambutnya itu apa ya? Karena dia tuh kayak punya apa ya? Kayak punya masalah-masa lalu lah sama anak-anak. Karena tatapan matanya yang sinis, dikiranya tuh pembuli padahal dia anak baik-baik. Oke. Cuman karena masa lalunya kelam segala macem, akhirnya dia memutuskan untuk mengecat rambutnya jadi warna kuning. Mengecat rambutnya jadi warna kuning karena apa? Karena ngelihat ada orang kayak bebas gitu loh, ada musisi. Dia kayak cuma pengen gitu doang, simple. Karena pengen bebas. Nah, akhirnya ngelihat Waguri yang menerima dia apa adanya. Dan pada saat itu, dia itu memutuskan untuk lebih peka terhadap sekitarnya. Jadi bisa dibilang adalah dia mau berubah karena punya cewek yang dia sayangin. Sedangkan Waguri, dia ingin berusaha suka kepada Rintaro karena dia kenal Rintaro pada saat itu, bukan masa lalunya.
apa adanya. Jadi karena dia menatap masa depan. Betul. Jadi Waguri mencintai Rintaro itu apa adanya, sedangkan Rintaro ingin merubah dirinya menjadi versi terbaik untuk Waguri. Gokil. Sama-sama green flag lu berusaha untuk. Tapi iya. Ini dari tadi yang cerita yang gue tangkap memang tidak ada part yang menunjukkan konfliknya nggak ada. Nah, konfliknya tuh di sini. Belum maksudnya belum ada. Betul. Konfliknya tuh di sini. Siapa dia? Ini adalah si Zuru, bukan. Dia itu teman masa kecilnya Waguri. Oh, si cewek ini. Itu cowok apa cewek tadi? Cewek. Oh, cewek. Dia ini teman masa kecilnya Waguri. Nih guys. Dia teman masa kecilnya Waguri. Waguri yang ini. Nah, dia ini ingin melindungi Waguri dari Rintaro. Karena kan dia dari SMA Chidori kan. Oh iya, dia nganggap remeh lah ya. Iya, nganggap remeh pas segala macam. Cuman Waguri bilang kalau Rintaro tuh nggak sejahat itu. Akhirnya mulai dikenalin deket-deket baik-baik dan melihat sisi baik dari Rintaro dan teman-temannya. Akhirnya si Chizuru ini dia sadar kalau ternyata bayangan anak-anak si Chidori dan lain-lain itu jelek karena doktrin dari SMA dari si ceweknya ini. Itu doktrin, Pak. Itu doktrin di SMA itu didokrin kalau anak-anak itu tuh anak-anak yang gagal apa segala macam. Padahal enggak ya, emang kayak anak-anak itu aja. Nah, ini nih. Ini ada animenya nggak? Ada. Ada animenya dan baru selesai di musim ini. Ini tamatnya di 10 buku juga ya? Kayaknya iya deh. Coba ini volume terbarunya mereka, guys. Ini udah dijual juga ya di toko. Kalau Nisekoi kan komik yang lama ya. Jadi udah tidak dijual lagi. Mungkin kalau dicetak ulang bagus lah, alhamdulillah. Tapi ini komiknya dicetak ulang udah 10 buku, harganya 45.000. 45.000. Ini terbitan Kodansha nih sebenarnya. Kodansha. Tapi di Indonesia diterbitin sama Alex Media. 15 plus, jadi kita lihat ini kayaknya tamatnya di nomor 10 sih harusnya ya. Harusnya ya. Dari cover yang ngumpul-ngumpul lagi nih. Ini udah 10 buku ya. 10 buku. Ini pokoknya cover paling volume paling terakhir aja. Kalau kalian mau beli langsung aja datang ke Gramedia manapun atau ya Gramedia Jalma juga boleh. Gramedia Jalma aja. Soalnya pelengkap di sini tadi. Pelengkap. Dan kenapa tadi gue bilang ini adalah salah satu anime. Kenapa jadi terbaik buat lo? Karena tadi isinya itu semuanya green flag, Pak. Karena pertama, kisah cintanya Waguri sama Rin itu green flag. Temen-temennya Waguri, ya ini nih, itu semua green flag. Awalnya mereka nih yang 3 ini, itu semua kayak dia. Ingin memisahkan Waguri dari anak-anak Chidori. Karena anak-anak nakal. Ya wajar lah, namanya anak-anak kena doktrin kan segala macam. Tapi setelah ketemu, akhirnya mereka sadar kalau itu cuma doktrin sekolah doang. Dan istilahnya akhirnya mereka melihat kalau anak Chidori nggak sebandel itu. Berarti kan namanya orang mau berubah green flag dong. Betul. Segala macam. Teman-temannya Rintaro ini pun juga sama. Mereka juga menerima kayak SMA Kikyo, anak-anak SMA Kikyo ini itu udah baik dari awal. Mereka nggak melihat itu sebagai kayak kita musuhan apa segala macam. Itu juga ngebantuin green flag. Orang tuanya Rintaro green flag, orang tuanya Waguri green flag. Berarti latar kisahnya di sekolah kebanyakan ya? Di sekolah kebanyakan sama di toko kuenya. Toko kuenya. Tapi apa yang membuat si Waguri ini jatuh cinta sama Rintaro? Karena kebaikan dari Rintaro. Maksudnya ada momen apanya nggak yang, ini baik banget nih gitu. Pertama itu, yang dia ngasih sapu tangan. Oh itu, Dia pertama ngasih sapu tangan. Itu mulai percikannya tuh. Mulai percikannya di situ. Karena bisa dibilang ketika cewek lagi ngedown banget, terus ada kayak cowok datang, itu kan kayak ibaratnya kayak pangeran gitu. Itu cara mudah mendekati perempuan. Cari cewek depresi. Lagi nangis, samperin, kamu nggak apa-apa. Kasih sapu tangan. Kasih sapu tangan mungkin sekarang klise. Klise banget. Ajak ngopi kok sih. Iya, kopi alo. Kopi alo. Kita ngopi sambil baca buku di jalan. Iya deh. Benar, bagus banget. Dan momen yang paling gue suka adalah cara mereka nembak satu sama lain itu fair-fairan. Yang kocaknya itu ini udah terjadi di animenya ya, by the way ya. Rintaro nih keceplosan lagi main kembang api, Pak. Biasalah di pantai gitu kan. Lagi main kembang api nih. Si Rintaro bilang, Suki Dayo, kayak Suki, aku suka kamu. Si Waguri langsung, teman-temannya datang, sek, hilang. Teman-temannya udah ngerasa ini ada yang salah nih segala macam. Terus tiba-tiba Rintaro nih gentle. Yang tadi aku katakan, aku belum selesai. Aku mau ngajak kamu ketemu lagi. Aku mau menyelesaikan semuanya. Tuh cowok men. Dan ketika akhirnya diajak ke Hinamatsuri, ke pesta kembang api segala macem, diajak ke suatu tempat, di situ dibilang, yang aku katakan waktu itu benar, aku cinta sama kamu, aku suka sama kamu. Waguri pun sama, dia bilang kalau fair-fairan, aku juga cinta sama kamu, aku juga sama kamu, aku menerima kamu untuk jadi pacar aku, fair.
Itu tanpa drama, Anjir. tanpa cuap-cuap, dan itu terjadi di season 1. Berarti kan masih panjang dong Nah, iya, perjalanan. maksud gue segala macam. setelah itu masih ada Nah, itu tuh gue sukanya tuh di situ guys. Kalau cerita anime romance harus jelas dulu hubungannya. Oh. Oh, ini pacaran nih dari awal nih. Kalau Raku sama Chitoge kan, lu endingnya harus tebak dong siapa Iya. pemenangnya kan? meski siapa pemenangnya Pemenangnya, benar. betul. Nah, kalau yang ini Udah jadian dulu. udah jadian duluan dan tinggal cari kapal mana lagi nih yang akan berlayar. Oh. Anjay. Dulu gue sebenarnya ada komik romance juga yang gue suka. Apa tuh? Domestic Nakanojo, tapi itu Anda yakin itu romance? Sekarang saya tanya, Hasan. itu romance loh. Iya. Itu romance Ya awal-awal udah romance sih. dengan lebih dewasa saja. Meskipun Terlalu dewasa. gue abis kan sebelum baca itu gue baca ini dulu kan. Iya. Gue pengen jadi Raku. Heeh. Setelah baca itu, gue pengen jadi cowok itu. Siapa lupa namanya gue? Domestic Nakanojo. Lupa gue namanya siapa? Gue juga lupa Itu namanya. tuh si cowok brengsek itu. Ada aja lagi Itu kan. Domestic Nakanojo. Itu komik romansa sesat. Tidak boleh ditiru. Gue itu nonton animenya dulu. Oh, nonton animenya? Gue nonton animenya dulu. Anime pasti disensor ya? Iya disensor, tapi gue tetap kaget Kaget sih. sih. Kayak ada cuplikan kayak gitu. Nih. Kaget. Domestic Nakanojo. Cowok having sex sama cewek pas karaoke. Cewek. Selesai. Randomnya cewek random. Cewek padahal. random udah. Selesai. Bapaknya nikah lagi. Nikah lagi. Gak taunya Punya anak. punya ibunya. anak. Ibunya punya anak. Ibunya itu si cewek yang dia pakai kemarin. Adiknya. Adiknya. Kakaknya. Gurunya. Gurunya yang disukain gitu. Gurunya adalah cewek yang dia sukain. Yang mana udah dipakai juga. Bangsat emang. Tolol banget anjir. Kok bisa gitu ya kepikiran cerita kayak gitu kepikiran Itu, gitu. itu cerita gila sih buat gua. Tapi gua baca. Iya. Gua cari adegan yang mana lagi nih. Tapi buat gua kalau gua harus baca romance, gua tuh Ini. harus kepo kayak chapter selanjutnya tuh gimana kejadiannya. Benar. Karena itu yang terjadi ketika gua baca ini satu, yang kedua baca Gotobu no Hanayome yang tadi gua bilang. Yang kembar 5 suka sama satu cowok dan kita harus lihat siapa pemenangnya, dan jujur ketika pemenangnya udah ditentukan itu banyak yang crash out. Oke. Karena bisa dibilang satu pemenang berarti kan 4 orang yang kalah kan. oke, Kalau ini kan ngerti, kayak cuma ngerti. lu tim Chitoge Onodera nih. Iya, Jadi iya. kayak cuma satu menang satu Terus kalah. sebenarnya ini ada timnya juga akhirnya ya. Ada Meskipun tim juga, dua cuman utamanya itu. dua utamanya ini, sedangkan ini 5-5-nya diutamain. Lu satu menang, 4-nya crash out anjir. Kasihan sih. Tapi ini gue jadi memahami ketika lu cerita endingnya udah, maksudnya kan ibaratnya kayak ending lah ya. Lu jadian berdua nih. Betul. Ini sama kayak free range sebenarnya. Udah tamat dulu, udah ngelawan raja Iya, iblis betul, dulu, ha. baru Itu jalan-jalan. yang jalan-jalan. Gue suka banget tuh. Oh, Konsep-konsep maksud kayak gue gitu ya. ketika udah tamat ternyata hidup masih berjalan. Masih berjalan. Dan ceritanya adalah seperti ini. Gitu. Dan ini kategori terbaik. Buat gue kategori terbaik, dan makin kesini konfliknya itu makin banyak. Dan yang gue tahu terakhir, gue lagi stop baca karena animenya lagi ongoing dan tapi udah selesai. Karena gue nggak tahu animenya sampai kapan kan. Tapi gue sempat kena spoiler sedikit. Mereka tuh ketahuan. Ketahuan pacaran? Iya. Lah emang masih dirahasiakan? Masih dirahasiakan karena ya itu. Oh, hubungan gua Hubungannya sekolah itu. udah nggak baik. Ah. Jadi itu mereka ibaratnya pacaran tuh jauh-jauh. Backstreet Jadi ya? Backstreet. Jadi kalau misalnya contoh sekolahnya Anjir, di Jakarta jadul banget Utara tuh nih, Backstreet. mereka ngedate-nya ke sini, ke Oh, ke Jalma. Gramedia Jalma. Oh. Saking jauhnya, saking nggak ketahuannya. Oh, tapi berarti konflik di sini lah kedua sekolah isu itu Kedua ya. sekolahnya itu. Padahal orang tuanya mereka udah fair-fairan, kayak mereka udah saling setuju. Orang tuanya Apalagi? Rintaro suka sama Waguri, orang tuanya Waguri suka sama Rintaro. Iya, apalagi yang perlu Betul. ditutupi ya kan Betul. ketika keluarga sudah setuju, Sudah setuju, apalagi? apalagi ternyata pihak sekolah yang tidak setuju. Anjir. Itu lucu banget sih. Cuman kalian harus baca guys, karena sekali lagi menurut gua ini adalah salah satu manga romance yang paling green flag. Fan service-nya sedikit banget, malah gue bilang fan service-nya itulah fan service X, bukan fan service body. Tau nggak lo yang kayak kissing, Oh, iya, hugging, teasing-teasing tipis-tipis segala macam itu di sini. Cuman kalau misalnya emang mau yang lebih vulgar apa segala macam ya banyak lah kayak tadi domestic. Kan Romance selain itu. green flag, part mana yang buat lo membuat ini terbaik? Pertama tadi adegan mereka menyatakan cintanya itu dari awal yang keceplosan, akhirnya bukan yang kayak menye-menye, yang kayak sorry ya tadi gue keceplosan, tapi langsung Oh, itunya gentle. tuh, Langsung itu. gentle di situ. Yang ketiga adegan kissing. Ketika gue nggak tahu anak sepolos ini itu mau kissing, itu gue kaget. Oh. Dan ini kan lucu ya, ini 190, Iya, iya, iya. ini kayak 150-an. Iya, iya, iya. Waguri tuh naik di beberapa anak tangga biar bisa ciuman sama dia. Oh, ini juga jadi standar para wibu nih sebenarnya dulu ya. Iya. Bahkan sampai sekarang untuk nyari cewek-cewek yang kecil, Ya, aduh, bahaya kacamata, tuh.
Tapi kecilnya dalam arti berukuran kecil beneran. Bukan umur ya, bukan umur ya. Lu cari teman-temannya CLKT bang. Nah itu maksud gue, kayak kenapa gue suka sama romance ini, Iya, yaitu iya, tadi banyak banget aspek-aspek romance yang mereka tuh nggak too much dan itu kayak to the point. To the point itu cukup, dari cara Agung bercerita cukup menggambarkan bagaimana kisah dari Kaoru and Rin ini ya. Berarti mungkin kalau para tomborashi mungkin gue nanti akan coba baca juga volume satunya. Apakah gue tertarik? Karena kan lagi-lagi romance selera ya. Betul. Dan kalau kalian sudah terbiasa, beberapa sudah terbiasa baca komik shonen yang berantem, tapi bisa menikmati ini tetap harus bisa menikmati menurut lo. Contohnya saya bisa menikmati kan. Saya itu dulu kan shonen banget, Fairy Tail, One Piece, Naruto. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Nggak berat kok. Nggak berat Ceritanya ya. nggak berat. Jadi bisa baca ini dan bisa beli di toko buku di Gramedia. Betul. Gramedia Jalma ada 1-10, harganya 45.000. Kalau Nisekoi udah nggak ada. Sayangnya ini udah komik. Gue lupa tahun berapa. Gue beli 2016 Ya ya. let's say 2017 lah ya maksimal. 2000 ya udah 2000 enggak sih, ini kan lumayan lama nih terbitnya nih. Berarti 2018 masih ada harusnya. Masih ada ya. Tapi ya udah tamat aja. Udah tamat. Ya. Mungkin kalau dicetak ulang bisa dibeli lagi. Kalau menurut kalian versi terbaik komik romance kalian apa? Saya tulis di kolom komentar. Mungkin nanti bisa jadi referensi buat tomodachi yang lain untuk Betul, baca. buat baca. Buat kita juga berdua. Buat kita juga dong pastinya. Iya. Karena kita pasti belum banyak baca komik romance dong. Bener. Kita cuma tahu komik romance pun yang emang populer. Populer aja. Yang underrated kita nggak tahu nih. Gue belum tahu nih. Kita nggak tahu. Coba keluarkan komik underrated versi kalian. Ya udah. Guys. Kalau gitu selesai sudah di bab 2 hari ini. Kita tutup halaman hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Tankobon sampai selesai. Jangan lupa di-share, jangan lupa juga di-subscribe channel ini. Dan kita harus berterima kasih untuk Kopi Alo yang sudah menyediakan minuman buat kita. Ini Kopi Alo awalnya dari Solo, Gung. Oke. Ini tepatnya di Lokananta, titik nol musik dan penyiaran Indonesia. Sekarang jadi salah satu destinasi wajib kalau liburan ke Solo. Wah, nice. Ke Solo, minum Kopi Alo. Itu dia. Kalau kalian mau minum di Jakarta bisa langsung aja ke Gramedia Jalma, di sebelahnya, persis di sebelahnya. Connecting kok. Connecting pintunya ada Kopi Alo. Nah, buat Tiarbah juga terima kasih sudah menyediakan makanan buat kita, nasi gorengnya mantap. Ini nasi gorengnya Bahtiar. Enak banget. Enak banget. Kalau kalian pengen beli juga di Jakarta udah ada, di Pejaten Park ada, di Cipete juga ada. Gitu. Kalau gitu, gue Reno Frianus. Gua Agung. Pamit. Tomodachi, thank you semua. Bye. Sampai jumpa di Tankobon selanjutnya. Bye-bye.